Sejak terkuaknya kasus penipuan bantuan dari Herianti sebesar 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19, jagat maya Indonesia sangat heboh dengan berbagai komentarnya. Dana bantuan itu disebut-sebut berasal dari seorang pengusaha asal Aceh yang low profile bernama Akiditio di Sumatera Selatan. Ternyata sampai dana bantuan tidak kunjung cair alias penipuan. Kasus ini sendiri sekarang sudah ditangani kepolisian setempat. Kasus sumbangan 2 triliun rupiah dari anak Akiditio ini tentu saja menggegerkan satu negara. Kasus prank ini mengingatkan pada kasus-kasus penipuan yang menggegerkan negara ini dan melibatkan elit-elit negara. Sebenarnya, bukan cuma kali ini saja para elit tersebut tertipu. Komunikian merangkum kasus yang betul-betul menggegerkan satu negara. Apa saja kasus itu? Berikut ulasannya. Pertama, penipuan Yayasan Misi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah atau YAMISA. Di tahun 2000, ada sebuah yayasan yang mengaku menyimpan harta Soekarno di Bank Swiss. Harta itu bernilai ribuan triliun rupiah, dan misi mulia sang pendiri yayasan adalah membagikannya kepada seluruh rakyat Indonesia. Banyak masyarakat maupun pejabat yang senang mendengar kabar baik itu. Saat itu, katanya rata-rata orang Indonesia akan digaji bulanan minimal sebesar 30 juta per kepala keluarga. Bahkan tingkat paling tinggi sampai 200 juta rupiah per kepala keluarga. Ternyata di balik misi kemuliaan itu ada persoalan uang pendaftaran yang bernilai sampai puluhan juta rupiah. Modusnya, para pendaftar harus menyetor sampai 30 juta per kelompok agar mendapat bantuan keuangan dari yayasan agar harta Soekarno bisa dicair dari Bank Swiss. Karena ada yang merasa tertipu, mereka melaporkannya kepada polisi dan akhirnya Abdul Rahman, pimpinan YAMISA, ditangkap polisi pada tahun 2002. Soal pencairan uang tersebut memang tidak mungkin. Bank-bank di Swiss yang dikenal super ketat menjaga nasabah dan kerahasiaannya bisa mencairkan begitu saja ke rekening ketua yayasan. Kalaupun uang itu ada, prosesnya pasti panjang dan melibatkan negara, bukan sekelas yayasan. Dari sinilah indikasi mereka menipu, apalagi mengumpulkan uang dari masyarakat tanpa sepengetahuan negara. Kedua, penggalian prasasti batu tulis di Bogor. Pada tahun 2002, ada kasus yang amat menggegerkan, bahkan tidak main-main, melibatkan Menteri Agama Said Akil Al-Munawar. Kasus itu bermula adanya bisikan seorang ustadz untuk menggali prasasti batu tulis di daerah Bogor. Karena menurutnya di sana ada harta karun yang disembunyikan dan harus ditemukan guna menyalurkan niat baik agar dibagikan kepada seluruh rakyat Indonesia agar masyarakat bisa sejahtera. Namun saat prasasti digali tidak ditemukan harta karun yang dimaksud, dan lebih apesnya lagi situs tersebut menjadi rusak. Ketiga, Blue Energy masa pemerintahan Presiden SBY. Seorang pria asal Nganjuk, Jawa Timur bernama Joko Suprapto mengumumkan penemuan bahan bakar yang bernama Blue Energy yang terbuat dari air pada 2007 di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Temuan Joko itu seolah menjadi oase sebab tepat saat harga BBM sedang naik tinggi-tingginya. Presiden SBY waktu itu sempat mengundang Joko ke kediamannya di Puri Cikeas untuk menjelaskan Blue Energy. Tak main-main, Presiden SBY membentuk sebuah tim yang dipimpin Heru Lolono selaku staf khusus Presiden SBY guna menindaklanjuti dengan membangun infrastruktur produksi yang dibangun di Cikeas. Belakangan terkuak ternyata Blue Energy hanya palsu belaka. Warga satu negara dibuat geger waktu itu. Bahkan para ahli dan profesor gempar menyerang pemerintahan SBY. Yang keempat, kasus prank Ratna Sarumpait. Peristiwa prank yang dilakukan Ratna Sarumpait ini terjadi
Pilpres 2019. Peristiwa sendiri terjadi pada 2018. Ceritanya, tiba-tiba saja beredar sebuah foto di mana wajah Ratna Sarumpait lebam-lebam dan bengkak. Narasi awal disebutkan kalau Ratna habis dipukuli orang alias menjadi korban penganiayaan. Ratna pada waktu itu merupakan pendukung Prabowo Subianto. Kasus ini segera direspon oleh para politikus pendukung Prabowo. Salah satunya Rachel Maryam. Melalui akun Twitternya di Cuma Rachel, ia membenarkan kabar penganiayaan yang diterima oleh aktivis dan seniman teater itu. Bahkan politisi sekelas Wakil Ketua DPR Fadlizon dan Fahri Hamzah juga mempercayai Ratna Sarumpait. Belakangan terbongkar, ternyata Ratna Sarumpait mengalami bengkak di wajah gara-gara habis operasi plastik. Jadilah para elit yang sebagian besar masyarakat yang percaya prank dari Ratna Sarumpait. Itulah beberapa kasus yang berhasil ngeprank masyarakat seluruh Indonesia. Bagaimana sahabat Komunikinian? Apa kalian pernah merasa ditipu juga? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.